Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk selalu beraktivitas, terutama dalam berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, kali ini kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan membahas isu-isu yang cukup menarik. Di antaranya pada pagi yang cerah ini kita akan mengangkat isu yaitu dengan isu mewarnai matematika dengan isu-isu global, di mana isu ini nanti akan kita laksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama, media online sebagai inspirasi dan isu-isu keagamaan. Sesi kedua, ada Al-Quran di software matematika dan manfaatnya untuk matematika. Nah, dua sesi ini kita sengaja tampilkan isu-isu yang menarik tentunya di luar dari konteks isu-isu yang ada. Nah, apa yang kita upayakan dengan mengangkat tema seperti ini? Karena saya pribadi seorang matematikawan, saya seorang dosen di program studi matematika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau tentunya, menyadari betul bahwa COVID-19 ini telah mengakibatkan secara nyata turunnya drastis semangat peminat orang-orang untuk belajar matematika. Di samping dengan kerumitan ilmu yang ada, jadi kita bayangkan bahwa sudahlah ilmu itu rumit, diajarkan lewat media online, terus diajarkan dengan cara-cara tradisional. Tentu ini akan mengakibatkan terkikisnya semangat dari mahasiswa ataupun calon mahasiswa untuk berupaya atau untuk coba meyakinkan diri bahwa berkuliah di matematika itu memang asik. Dan terus terang ini memang telah terjadi. Itu dibuktikan dengan turunnya peminat dan adanya sebagian dari mahasiswa yang tidak lagi membayar UKT untuk semester berikutnya dengan berbagai alasan. Salah satunya alasan yang membuat saya pribadi sangat tersentuh adalah rumitnya matematika. Jadi sepengetahuan saya dulu waktu kuliah secara umum, kuliah seperti biasa, kuliah dalam keadaan normal, isu-isu matematika sulit ini jarang terdengar. Karena kita dapat melakukan pendekatan pribadi atau memberikan tambahan-tambahan keilmuan dengan mahasiswa itu secara persen to persen. Tetapi dengan adanya pandemi ini itu semua tidak bisa terkontrol lagi. Dosen sibuk dengan perang argumennya dalam menentukan cara mengajar yang baik, tetapi aplikasinya sangat minim sekali. Begitu juga mahasiswa terkendala dengan isu-isu kuota internet. Nah, ini memang semakin runyam dan memang harus diantisipasi cepat oleh pemerintah agar prodi matematika ini tidak hilang di tengah majunya era industri. Karena kemajuan suatu industri tanpa didukung oleh matematik itu saya rasa itu adalah tidak mungkin adanya. Nah, oleh sebab itu salah satu tujuan kita mengangkat isu ini adalah
bagaimana menaikkan kembali nilai jual matematik tadi. Bagaimana memandang matematik tidak hanya dari segi rumus saja, tapi bisa memandang matematik dengan berbagai warna yang kita berikan. Di antaranya ada 2 sesi yang kita bahas nantinya. Sesi pertama ini kita akan coba bagaimana media online itu dapat sebagai inspirasi untuk menjual matematik, untuk menunjukkan perlunya matematik, dan juga di isu keagamaan. Begitu banyak isu-isu agama yang belum tersentuh oleh matematik. Nah, oke, kan kita bahas hal-hal seperti ini. Yang kedua, sesi yang kedua nanti adalah kita sangat kaget. Terutama saya pribadi memang sangat kaget bahwa di software matematik itu ada Al-Quran. Lengkap Al-Quran itu. 30 juz, 114 surah, 6.000 sekian ayat. Nah, ada ternyata dalam software matematik Al-Quran lengkap, baik versi bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, tentu kita akan gali nanti potensinya. Apa gunanya? Kenapa software Quran, Al-Quran ini ada di software? Kita tidak akan berbicara mengenai masalah terlalu keagamaannya, juga saya tidak sanggup juga berbicara masalah tafsirnya, kita bukan melihat sejauh itu, tetapi kita akan melihat apa gunanya di bidang matematis gitu, sehingga kajian-kajian matematik itu memang kembali dapat menjadi welcome, menjadi menyenangkan dan seterusnya. Oke, kita akan lihat sesi pertama ini, media online sebagai inspirasi dan isu-isu keagamaan. Oke, kita akan lihat coba yang pertama. Oke, kita akan lihat yang pertama sekali. Nah, di media massa, nah kita lihat isunya di media massa. Ada beberapa hal yang saya rasa yang perlu kita gali lagi gitu, informasi yang ada di media massa. Terus informasi di media massa ini kita akan coba kaitkan dengan keilmuan matematik kita. Mungkin dalam hal ini saya pribadi adalah sebagai seorang statistik. Saya akan coba menggunakan ilmu statistik saya untuk menggali lagi apa yang diceritakan oleh media online. Setidaknya berita di online itu dapat dilihat dari sudut pandang keilmuan statistik dan bisa memberikan solusi. Nah, paling tidak ada suatu solusi, atau paling tidak sama sekali orang statistik atau matematik bisa berbicara lebih kompleks tentang apa isu-isu yang ada di media massa. Nah, kita akan lihat seperti di media massa, ada di media massa kompas.com. Nah, di kompas.com ini kita lihat diberitakan bahwa diguyur hujan deras, Pekanbaru dilanda banjir. Nah, kalau begitu, hujan deras itu apa sebenarnya? Hujan deras itu dalam konteks statistik itu sering diisukan dengan sebagai extreme rainfall, hujan ekstrim. Nah, hujan ekstrim ini itu dalam statistik itu ada keilmuan yang membahas tentang masalah model-model fenomena alam ekstrim ini. Baik suhu ekstrim, hujan ekstrim, kecepatan angin ekstrim gitu. Nah, isu inspirasi yang dimunculkan oleh media massa ini itu dapat ditulis ke dalam suatu bentuk riset artikel. Nah, seperti yang kita lakukan di Pekanbaru, the analysis of extreme rainfall event in Pekanbaru City using 3 parameter generalized extreme value and generalized Pareto distribution. Artinya, kita sebagai orang statistik gitu dapat mengungkapkan lebih baik lagi
daripada berita yang ada di media massa. Kita bisa berbicara model matematisnya dan kita bisa memberikan manfaatnya. Kita bisa mensimulasikan hujan ekstrim itu untuk 50 tahun dan 100 tahun yang akan datang. Artinya, dari inspirasi hujan ekstrim di media massa online, kita tarik benang merahnya sehingga ketemu dengan suatu teori statistik dan kita produk kembali dalam bentuk riset artikel. Nah, jadi mantap. Artinya ketika orang cerita tentang hujan deras di Pekanbaru, kita selangkah di depan. Kita bisa detail menceritakan ini loh, seperti ini modelnya, seperti ini kegunaannya. Nah, seperti itu yang kita inginkan. Nah, jadi kalau begitu, artinya dengan adanya inspirasi dari media online tadi, kita bisa mensinergikan dengan keilmuan statistik yang kita miliki. Gitu dia, bro. Yuk. Dan kita lihat lagi di media online seperti goriau.com. Di sini katanya Meranti itu nama kabupaten, berpotensi kembangkan listrik tenaga angin. Nah, tenaga angin. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang statistik untuk bercerita tenaga angin? Ternyata di dalam statistik itu sendiri sama saja kita bisa menceritakan seperti apa pemodelan kecepatan angin. Seperti isu yang kita angkat dalam suatu riset artikel, sama masih di Pekanbaru juga, identification the potential wind speed for energy in Pekanbaru using some simple mixture distribution modeling. Kalau begitu, sekali lagi kita telah membuktikan bahwa inspirasi yang ada pada media online itu bisa kita kembangkan dengan keilmuan statistik kita di dalam suatu riset artikel dengan menggunakan teori yang memang berhubungan dengan keilmuan statistik atau matematik kita. Nah, sekali lagi kita bisa mensinergikan informasi yang ada di media online dengan keilmuan yang kita miliki sebagai orang statistik. Kita bisa selangkah di depan bercerita seperti apa model anginnya, seperti apa kecepatan angin maksimum, rata-ratanya, modelnya, simulasinya juga sekalian bisa kita ceritakan. Kita selangkah di depan. Terus kita lihat tahun 2004 katanya gempa dan tsunami Aceh menimbulkan duka Indonesia. Dengan keilmuan kita juga, kita bisa selangkah bercerita tentang apa tsunami itu seperti apa modelnya dalam matematik, apa peranannya terutama dalam menentukan daerah yang paling kecil tinggi ombaknya. Jika kita tahu di daerah yang kita pastikan tinggi ombak itu rendah sekali, itu dapat dijadikan daerah sentra mungkin logistik, mungkin seterusnya. Nah, ini bisa kita ceritakan lewat suatu riset artikel, the fit probability model for run-up high tsunami in Aceh using some mixture distribution. Sekali lagi kita juga telah bercerita. Media massa ceritanya begini, kita lengkapkan dengan secara matematis. Oh, begini loh sebenarnya dari sudut pandang sains tentang tinggi ombak tsunami ini. Dia bisa dimodelkan kok, dia bisa disimulasikan kok, dan seterusnya. Artinya ada sinergi antara media massa dan keilmuan yang kita miliki. Artinya kita telah duluan melangkah gitu. Kita selangkah lebih maju dari media massa dalam memberikan informasi tentang tinggi ombak tsunami. Dan lalu seterusnya pada yang berikutnya juga pengamat kata kompas.com, masih kompas.com, pengamat ujian nasional masih perlu untuk pemetaan tingkat pendidikan. Pemetaan. Pemetaan di bidang sosial, di bidang pendidikan itu jarang sekali disentuh dengan menggunakan kaedah-kaedah matematik atau statistik. Ada suatu kaedah yang disebut dengan spatial analysis
yang dapat memetakan isu-isu dari sosial pendidikan tersebut. Bagaimana pendidikan di wilayah Pekanbaru? Daerah mana yang paling rendah? Daerah mana yang tinggi untuk kasus beberapa pendidikan? Artinya, jika di suatu daerah, katakanlah di Pekanbaru, bisa ditentukan bahwa di sebelah utara itu matematikanya itu rendah dan di sebelah barat itu matematikanya tinggi. Artinya guru yang ada matematika di sebelah barat itu bisa kita ceng dengan guru yang di sebelah timur. Artinya pemerintah memiliki peta yang jelas di mana kekuatan-kekuatan guru di setiap sekolah. Matematik di sebelah sini, IPA di sebelah sini, IPS di sebelah ini. Nah, ini semuanya bisa kita petakan. Seperti yang ditulis oleh riset artikel Analysis the Effect of Mathematics Subjects on Islamic School in Pekanbaru Region using Spatial Analysis. Nah, saudara lihat, dari 4 isu global yang dimunculkan oleh media massa ini, seluruhnya bercerita tentang Pekanbaru. Nah, artinya apa? Kota Pekanbaru itu sendiri bisa terangkat namanya karena begitu banyak riset artikel yang menggunakan data Pekanbaru. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang statistik bisa bercerita lebih detail, lebih konkret tentang isu-isu global yang ada di media massa. Yang ketiga, orang statistik bisa memberikan saran yang lebih akurat tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Tentang hujan ekstrim, kita bisa mengatakan pada pemerintah bahwa 50 tahun yang akan datang seperti ini loh hujan ekstrim itu. Jadi kalau mau bangun bendungan, jangan lagi kekuatannya itu berdasarkan pada hujan sebelumnya. Coba lihat 50 tahun yang akan datang, kelebatan hujan itu 3 kali lipat dari tahun ini. Artinya bro wali kota, bahwa bangunlah bendungan itu 3 kali kuatnya dari yang sekarang. You bisa berikan seperti itu. Pemetaan juga. Di pemetaan you bisa mengatakan kepada bro wali kota, jika ada penerimaan guru matematik, itu tolong dioper ke daerah barat bro wali kota. Karena di sebelah barat Pekanbaru itu lemah matematiknya. Beda dengan di sebelah utara. Begitulah misalnya. Itulah yang dikaji oleh seorang pemetaan dengan menggunakan spatial analysis. Jadi oleh sebab itu, you dapat bayangkan sendiri. Begitu tertariknya, begitu menambahkan warna dalam matematik tadi. Kita bisa bercerita tentang media massa, kita bisa memberikan suatu gambaran yang baik. Nah, itu tentang isu-isu global yang. Nah, bagaimana dengan isu-isu keagamaan? Nah, banyak isu-isu keagamaan ini yang belum dilirik oleh orang matematik. Maksud isu keagamaan itu bukan masalah surga neraka. Surga neraka itu bukan kawasan kita gitu. Yang dikatakan tentang isu-isu agama di bidang matematik itu bukan masalah-masalah doa, masalah-masalah, tapi masalah data-data yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti isu pemetaan tadi, kita bisa memetakan kriminalitas. Kita bisa memetakan santri penghafal Al-Quran. Kita bisa memetakan jumlah peserta zakat. Kita bisa memetakan jumlah hewan kurban. Kita bisa memetakan tentang kasus perceraian. Ini adalah isu-isu dalam agama yang dapat kita bahas dengan menggunakan isu analisis spesial. Contoh seperti isu pemetaan perceraian. Kita bisa tahu persis gitu loh. Oh, di sebelah barat itu perceraiannya kayaknya lebih tinggi dari sebelah lainnya. Kenapa di sebelah barat itu perceraiannya lebih tinggi? Ya kita bisa masuk langsung ke daerah sebelah barat itu. Ternyata kita ketahui bahwa di sebelah barat itu ternyata banyak pasangan suami istri yang memang pekerjanya itu dua-duanya bekerja di luar. Nah, mungkin sebelah itu. Seperti juga pemetaan zakat. Kita selama ini tidak tahu mana daerah mana yang di zakat itu yang berpotensi banyak. Sebelah mana bagian Pekanbaru itu zakatnya yang berpotensi sedikit. Kalau kita tahu bahwa ada sebagian daerah yang potensi zakatnya itu banyak, kita bisa fokus ke daerah tersebut dengan keadaan tenaga yang
sangat terbatas, mungkin dijemput, mungkin diservis, sehingga peminat orang tadi lebih banyak lagi untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini bisa kita lakukan dengan teknik pemetaan. Nah, pemetaan tadi, teori matematisnya apa saja yang diperlukan? Contoh ada kriging, co-kriging, variogram, semi-variogram, penggunaan software. Artinya, kita bisa dari dini memberikan kurikulum kepada anak-anak, kepada universitas untuk menyiapkan teori-teori yang dapat membahas masalah isu-isu agama. Kalau ini kita berikan di teori perkuliahan seperti kriging, co-kriging, variogram, semi-variogram, penggunaan software, kita bisa munculkan satu mata kuliah di semester tertentu khusus untuk mata kuliah analisis spasial yang bisa digunakan untuk melakukan pemetaan isu-isu agama tadi gitu. Jadi tidak lagi matematik itu bercerita tentang hal-hal yang seram, integral, numerik, tapi ya itu penting juga. Tapi kita bisa tambahkan muatan aplikasinya dalam membahas masalah isu-isu keagamaan. Ini adalah isu-isu tentang pemetaan. Nah, isu-isu keagamaan tadi bisa juga disangkut pautkan dengan beberapa hal untuk klasterisasi. Pada isu-isu data mining, klasifikasi, isu-isu data mining, selain dari klasifikasi, apalagi peramalan atau forecasting, apalagi pengelompokkan klaster. Apa yang mau kita kelompokkan? Banyak politik kita mau kelompokkan, peserta zakat mau kita kelompokkan, mau kita coba zakat itu kira-kira kalau mau kita ramalkan forecasting untuk 10 dan 12, 15 tahun ke depan itu seperti apa. Kita bisa memetakan peserta kurban, di mana peserta kurban itu yang banyak, kecil, sedang, dan seterusnya. Jumlah haji juga. Ini merupakan isu-isu yang dapat dilakukan dengan konsep-konsep yang di situ ada peramalan, ada klaster, ada klasifikasi. Nah, ini luar biasa sekali. Apa ilmu-ilmu yang dapat dilakukan seperti ini? Ada analisa regresi sederhana, berganda, ada discriminant analisis, ada KNN, SVM, naive Bayes, text meaning, sentiment analysis. Ini merupakan teori-teori matematika yang khusus membahas data mining yang digunakan untuk mengklasifikasi, klaster, mengelompokkan, dan untuk meramalkan forecasting. Teorinya kita bahas dan aplikasinya kita selesaikan dalam isu-isu keagamaan. Apalagi lagi yang lainnya seperti isu-isu dalam Islam ada, kita bisa buat bagaimana cara meningkatkan tentang digitalisasi, bagaimana meningkatkan menggunakan animasi, sholat itu dianimasikan, bagaimana cara sholat yang baik dengan animasi, bagaimana cara umroh mengelilingi Ka'bah, melontar, itu bagaimana caranya, itu dapat kita animasi dengan menggunakan teknologi augmented reality atau ceramah dakwah juga kita bisa membuat digitalisasi. Bagaimana orang matematik teorinya, ada logika matematik, ada bahasa programan, ada animasi 3 dimensi, augmented reality, dan seterusnya. Nah, jika ini kita padukan dalam kurikulum prodi matematika, saya jaminlah bahwa kita bisa keluar bahwa dari yang disebut dengan kerumitan matematika itu sendiri, ketakutan matematika itu banyak rumus dan segala macamnya. Rumus perlu, aplikasi juga perlu. Bahkan di beberapa universitas saya melihat bahwa ada statistik itu statistik sains, statistik sosial. Di universitas di luar negeri ada statistik sosial, ada statistik sains. Statistik sosial bedanya teorinya sama, tapi statistik sosial dia tidak cerita rumus, dia terus cerita software saja. Ada regresi, ini regresi dalam pandangan software. Kalau orang sains dia akan kotak-atik rumus, tapi kalau orang sosial dia cukup tahu saja rumusnya begini, cara menyelesaikannya begini dengan software. Ada naive Bayes juga. Orang sudah menggunakan naive Bayes itu menggunakan R gitu. Dan ada sentiment analysis, ada text meaning dan seterusnya. Discriminant analysis orang juga tahu, tapi dia cukup menggunakan software. Jadi caranya apa strategi membagi statistik sains dan sosial di universitas luar sana? Di antaranya adalah menghidupkan peminat.
ketika statistik ini belum dibagi, masih statistik sains, peminatnya kosong. Peminatnya ada, tapi tidak terlalu banyak. Tetapi telah dikembangkan menjadi statistik sosial, peminatnya begitu banyak. Nah, artinya dengan peminat banyak tadi, suatu saat mungkin orang sosial nanti juga akan berminat untuk bercerita tentang sains. Karena hanya berkutat di sosial, mereka tidak bisa mengembangkan. Mengembangkan itu adanya di ilmu sains yang bisa berkembang. Sosial mungkin hanya memakai saja. Memakai untuk kasus-kasus tertentu. Nah, jadi kalau begitu, ketika kita lihat tadi isu pertama tadi, bagaimana media massa menjadi inspirasi orang statistik, dan orang statistik atau orang matematik bisa memberikan pendapat yang lebih brilian, yang selangkah di depan, tentang kedepannya bagaimana, ya manfaatnya seperti apa. Lalu ilmu matematik atau statistik tadi ditarik lagi ke dalam isu-isu keagamaan. Isu-isu keagamaan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak cerita dosa pahala, kita tidak cerita surga neraka, tapi kita cerita mengenai data-data keagamaan yang sangat bermanfaat untuk dikelola. Contoh misalnya dana zakat. Itu kalau dikelola dengan baik, zakat tadi bisa menghasilkan ke ekonomi, kayak meningkatkan perekonomian. Kita bisa melihat daerah mana potensi zakat yang besar melalui pemetaan. Kita akan fokus ke sana. Kita akan bisa melihat bagaimana 100 tahun zakat itu seperti apa. Kita sudah bisa ancang-ancang jika dana zakat 10 tahun akan datang begini, kita mau buat ini. Kita udah bisa ancang-ancang itu. Jadi kita duluan melangkah. Begitu juga dana haji. Dana haji itu besar. Kita bisa bercerita bahwa untuk tahun 10 tahun ke depan dana haji itu begini. Terus dia mau diapakan dana haji ini gitu. Mungkin kita bisa buat penginapan sendiri di Mekah sana. Atau kita bisa menyediakan transport sendiri dari pemerintah dengan adanya analisis data haji tadi, data dana haji itu. Nah, kita bisa menghasilkan program-program, kita lihat ceramah Ustadz Somad itu kita kerjakan dalam bentuk 3 dimensi. Itu juga menjadikan matematik itu lebih luar biasa efeknya gitu. Dan ini merupakan isu-isu dalam Islam dan ini teori matematika yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau begitu kita sekali lagi duluan daripada keilmuan lainnya gitu. Kita bisa duluan menyumbangkan hal-hal yang tidak kita pikirkan selama ini di bidang matematik tadi gitu. Jadi dengan adanya isu-isu seperti ini, kita akan berharap bahwa kedepannya kita bisa berkembang bersama, matematik ini bisa berkembang, bisa kembali mendapatkan tempat yang baik di segi peminat. Itu merupakan isu-isu yang keagamaan. Nah, untuk isu kedua, kita boleh intip sedikit seperti apa isu kedua itu. Nah, di isu yang kedua nanti kita akan lihat ada software R. Nah, ini dia. Software R itu software statistik loh, software murni statistik. Tetapi di software R itu ada Al-Quran. Lengkap 30 juz, saya aja kaget bro. Gitu luar biasa. Keilmuan itu ternyata berkembang. Nah sekali lagi kita tidak bercerita tentang masalah surga neraka. Kita bercerita manfaat. Mungkin salah satunya di surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah ayat apa yang kata-kata apa yang paling banyak. Lalu kata-kata yang paling banyak itu kita simpulkan bahwa Al-Baqarah ini bercerita tentang ini, tentang itu, dan seterusnya. Seperti grafik batang, ini merupakan ayat kata-kata yang paling banyak. Dan ini merupakan kata-kata yang huruf yang besar, kata-kata yang paling banyak. Itu salah satunya. Itu merupakan yang akan kita bahas nanti di isu yang kedua. Kita akan buka software R-nya, seperti apa Al-Quran di R-nya, seperti apa analisisnya. You akan lihat begitu luar biasanya ilmu statistik itu jika dikembangkan dengan isu-isu agama. You akan lihat bro, berbeda. Jadi matematik ke depan itu, marilah kita berbeda bro. Kita berbeda. Membawa ke ilmu matematik itu pada tempat-tempat yang menyamankan orang gitu. Jadi ini nanti isu kedua akan kita bahas seperti apa Al-Quran dalam software R. Gila enggak bro? Ada Al-Quran dalam software R. Saya aja enggak terbayang.
Rupanya tahun 2019 sudah ada. Nah, kalau begitu bro, kita tadi udah lihat. Ya, kita lihat tadi ya. Bagaimana peluang kita seorang matematik ini untuk memajukan matematik itu lebih ke depan lagi gitu, ke depannya. Oke lah kita bagilah porsinya lagi. Kalau selama ini mungkin kita fokus kepada integral ya, turunan gitu. Konsep aljabar yang abstrak itu. Kita berbagi tempat dengan aplikasinya tadi. Yang ilmu murninya tetap ada, tetapi aplikasinya kita berikan, bro. Kita berikan aplikasinya. Sehingga kita tadi sudah lihat bagaimana isu keagamaan tadi merupakan potensi yang besar untuk dijadikan sebagai bahan matematik. Saya sudah sampaikan kurikulumnya, saya sudah sampaikan mata kuliahnya. Dan yang terakhir yang membuat kita kaget bersama adalah ternyata software R ini sendiri yang diciptakan oleh orang luar sudah memasukkan Al-Quran ke dalamnya. Kalau kita tidak cepat membaca peluang ini, kita tertinggal. Selagi software itu masih dimunculkan 2019, kita buru cepat, kita bersatu, kita desain kurikulum, dan kita coba hasilkan untuk matematika yang lebih luar biasa lagi ke depannya. Matematika yang lebih elegan, matematika yang lebih simpel, matematika yang lebih penuh warna. Tidak lagi warna yang menakutkan matematika itu. Bercerita rumus dan seterusnya. Rumus oke juga. Ya kalau tidak ada rumus tidak bisa. Tapi alangkah lebih baiknya muatan aplikasinya tadi kita berikan untuk ilmu matematik. Saya rasa diskusi kita pada pagi hari ini cukup menarik sekali. Dan kita telah menyelesaikan sesi pertama. Sesi kedua, you tunggu waktunya. Kita akan buka softwarenya seperti apa Al-Quran itu sendiri di dalam R tadi. Kita lihat. Tapi sekali lagi, saya mau menyampaikan kita tidak berbicara masalah dosa, pahala. Kita tidak cerita masalah surga, neraka. Kita tidak bicara mengenai hukum segala macam. Kita hanya mengungkapkan ini ayat Al-Qur'annya telah diberikan, dimasukkan dalam software oleh ahli-ahlinya, tujuannya begini, dan tantangan dan peluang untuk matematiknya kita akan bahas pada sesi keduanya. Tunggu, saksikan terus di kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja, selalu patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menjarak, jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.